Awalnya aku kagok banget karena di Indonesia itu adalah sebuah tata krama yang harus dijaga. Halo teman cerita Ilan. Di tahun 2013, aku pertama kali datang ke Toronto untuk berlibur, sekaligus cek ombak untuk tahu apakah kira-kira aku akan cocok berada di negara ini atau tidak. Setiap orang punya pengalaman culture shock-nya yang berbeda dari orang yang lainnya. Ada yang mengalami culture shock dalam hal perubahan cuaca yang ekstrim, ada yang mengalami culture shock dalam soal makanan. Semua hal yang baru membutuhkan adaptasi, dan culture shock adalah hal yang wajar terjadi, baik waktu kita sedang bepergian untuk liburan atau ketika kita pergi ke negara lain untuk menetap. Ini adalah ceritaku tentang culture shock pertamaku saat aku berada di Toronto. Culture shock pertamaku adalah aku merasa orang Kanada itu super baik. Kemanapun aku pergi, aku merasa welcomed. Setiap aku ketemu berpapasan dengan orang, pasti ada senyum dari mereka. Lalu kalau aku pergi belanja, pasti pertama kali ditanya, "Hi, how are you?" Kalau papasan di dalam elevator, pasti juga akan ada yang bilang, "Hi." Itu hal yang gak biasa buat aku. Saat itu aku merasa aneh karena berbeda dari ketika aku di Jakarta. Aku bicara Jakarta ya, bukan Jogja atau Malang. Mungkin karena aku produk Jakarta ya, aku terbiasa untuk membentengi diriku dan bersikap hati-hati. Kalau ada yang ramah sama aku tuh sepertinya langsung ada alarm yang bilang, "Hey, hati-hati." Sementara di sini berbeda, sangat berbeda. Sehingga aku butuh adaptasi untuk bisa menyesuaikan dengan keramah tamahan di sini. Jujur, ini seperti kayak kalau aku pergi ke Jogja. Ya, aku dulu pernah 10 tahun di Jogja, jadi aku tahu gimana keramah tamahan Jogja. Dan ini seperti di Jogja, padahal ini kota besar. Kota metropolitan terbesar di Kanada menurut statista.com. Bertegur sapa dengan orang asing di kota besar seperti Toronto di tahun ini mungkin bukan hal yang biasa lagi ya. Tapi aku yakin di area-area yang seperti di Newfoundland atau Nova Scotia, hal seperti ini masih wajar terjadi. Keramah tamahan ini membuat aku terpikat pada Kanada. Masalah bahasa juga menjadi culture shock tersendiri buat aku. Karena berbeda dari waktu aku kuliah dulu, apa yang diajarkan waktu dulu, "Hi, how are you? I'm good, thank you. How are you?" Itu memang benar-benar diterapkan. Jadi nggak hanya sekedar textbook. Kalau ada orang nanya, dibalas, ditanya balik, bilang thank you. Nah, dulu pertama kali aku di sini, aku takut banget kalau ada orang yang nanya, "How are you?" Atau cuma sekedar bilang hi. Aku takut kalau ada yang nanya hal-hal lain yang aku nggak ngerti karena harus beradaptasi dengan speed berbahasanya mereka. Cepat, apalagi kalau anak-anak muda, cepat banget mereka kalau ngobrol. Susah ditangkap. Telingaku butuh beberapa saat untuk bisa adjust ke speed mereka ketika berbicara, sampai akhirnya aku bisa paham. Sempat ada masanya aku pengen ikut-ikutan bisa bicara cepat seperti mereka. Jadi aku terburu-buru ketika berbicara dalam bahasa Inggris. Sampai suamiku bilang, "Gak apa-apa, gak usah buru-buru, pelan-pelan aja. Yang penting jelas dan bisa dimengerti oleh orang lain. Gak usah pengen seperti yang lainnya." Jadi kalau kalian sekarang mendengar speed aku bicara seperti ini, mungkin pelan buat sebagian orang, tapi itu adalah hasil adaptasi aku. Bagaimana aku menyesuaikan diri dengan bahasa di sini. Aku kalau ngomong bahasa Inggris juga nggak cepat. Aku speednya seperti ini. Jadi akhirnya menular juga ketika aku bicara dalam bahasa Indonesia. Yeah, I don't know if that makes sense. Oh, she's cute.
It's a she or he? She, right? Yeah. My cousin doesn't want her going out without shoes. Oh, really? What's her name? Mochi. Mochi. Aku tidak perlu memanggil orang yang lebih tua dari aku dengan sebutan ma'am, sir, or miss. Bahkan kepada bos-bosku aja aku nggak manggil mereka dengan memanggil pak. Aku panggil nama aja. Dan ya itu hal yang normal gitu di sini. Awalnya aku kagok banget. Karena di Indonesia itu adalah sebuah tata krama yang harus dijaga, ya kan? Tapi walaupun demikian, bukan berarti orang-orang di sini nggak sopan ya. Bagian dari beradaptasi dengan budaya baru di negara baru tempat kita tinggal adalah kita harus mau melihat dari kacamata yang berbeda. Setiap orang memiliki derajat yang sama, tidak melihat umur maupun posisi dalam pekerjaan. Jadi mereka nggak akan tersinggung kalau kita tidak menyebut mereka dengan panggilan ma'am atau sir. Namun dalam situasi tertentu, kita tetap diharapkan untuk memanggil dengan sebutan ma'am atau sir, seperti misalnya antara guru dan murid, atau ketika kita berbicara dengan polisi atau petugas imigrasi. Because that's a sign of respect, dan itu selalu hal yang bagus, bukankah demikian? Culture shock berikutnya adalah soal makanan. Waktu pertama kali aku datang ke sini, semua makanan terasa kurang garam. Beda banget sama Indonesia tentunya. Walaupun aku mencoba masakan Chinese food, tapi berbeda banget Chinese foodnya dengan di Indonesia. Kayak kurang garam aja gitu. Tapi akhirnya aku menemukan bahwa makanan yang bisa mengobati kerinduan akan Indonesia pada saat itu adalah, tebak makanan apa? Makanan India. Iya. Karena makanan India itu banyak kari-karinya dan bersantan, mirip banget sama makanan Indonesia. Menurutku loh ya, menurut pendapatku. Jadi kalau teman-teman berkunjung ke negara lain dan susah menemukan makanan Indonesia atau makanan lain yang sepertinya nggak cocok di lidah, coba cari makanan India, karena orang India juga banyak berimigrasi ke negara-negara lain, jadi pasti relatif gampang ditemui. Tapi akhirnya lama-lama aku adjust sih sama makanan di sini. Lama-lama kalian juga akan adjust dengan makanan dan bisa beradaptasi dengan cepat. Tapi itu tergantung juga sih ya kalau soal makanan. Makanan kan soal selera. Jadi aku mungkin cepat beradaptasi, tapi mungkin ada juga yang nggak bisa beradaptasi dan butuh waktu lama. Itu nggak apa-apa, itu adalah hal yang wajar. Di tahun 2013 itu, ketika aku datang ke Kanada untuk berlibur, culture shock yang menurut aku sungguh shocking, walaupun aku sudah tahu sebelumnya ya. Tapi karena visitnya dalam jangka waktu yang lama, itu agak nggak nyaman buat aku, adalah soal washroom atau toilet. Karena di waktu itu aku banyak pergi-pergi keluar, jadi diajak untuk jalan-jalan, mengenal tempat-tempat di Kanada, sehingga banyak mengakses public toilet kan, public washrooms. Ya kalian tahu sendiri gimana washroomsnya, nggak ada air. Jadi kemana-mana harus bawa botol minum. Ya nggak nyaman dan itu deh. Gimana ya? Tahu sendiri deh gimana. Ya itu butuh waktu yang sangat lama dibanding yang lain-lainnya untuk bisa beradaptasi dengan hal itu. Culture shock berikutnya adalah aku melihat bahwa orang-orang Kanada itu sungguh tertib dan taat dengan peraturan. Contohnya di stasiun subway, biasanya kan ada petugas yang menjaga ya. Di tahun 2013 itu kita masih pakai koin untuk masuk ke dalam. Nah, seringkali petugas TTC-nya itu pergi sebentar, mungkin untuk makan siang atau just having a break. Jadi nggak ada yang jaga itu stationnya. Orang-orang yang mau masuk, mereka tetap tuh ngasih koin, memasukkan koin ke tempatnya. Walaupun nggak ada yang jaga. Jadi ya
Aku nggak tahu apakah ini tepat jika dibilang culture shock, tapi buat aku ternyata begini ya, terheran-heran gitu. Kok mereka sangat tertib dan taat aturan. Jujur, kalau memang harus bayar ya dibayar. Dulu ada sebuah supermarket di Kanada yang ketika sudah malam, store manajernya lupa mengunci store-nya. Nah, besok harinya kebetulan libur umum. Nah, ada orang-orang yang datang ke supermarket tersebut nggak tahu kalau seharusnya libur. Dan mereka mendapati supermarket tersebut pintunya terbuka. Jadi mereka masuk aja karena mereka nggak tahu kan kalau nggak ada karyawan karena memang pada saat itu libur. Setelah mereka menyadari bahwa kok nggak ada orang, kok nggak ada karyawannya ya. Jadi mereka bikin note sendiri, ngasih list barang-barang apa saja yang mereka ambil, dan ada yang meninggalkan uang, ada yang meninggalkan nomor telepon mereka untuk dihubungi kembali, dan ada yang mengembalikan barang-barangnya ke tempatnya karena mereka tahu nggak ada yang jaga, nggak ada yang ngutil, nggak ada yang nyolong. Culture shock berikutnya adalah soal penampilan. Waktu itu aku sedang berada di sebuah coffee shop. Lalu ada seorang homeless guy yang masuk. Keretanya dia taruh di luar, tapi dia membawa barang-barang besar dengan pakaiannya as a homeless guy, as you know. Ini aku nggak ngejudge ya, tapi memang penampilannya begitu. Dia duduk di dalam, di sofa, tidak pesan minum, tidak ngapa-ngapain. Dan tidak ada yang escort dia untuk keluar, tidak ada yang ngusir dia. Buat aku ini adalah hal yang baru, karena menurut pengalaman aku ketika di Indonesia, kita nggak memperbolehkan gelandangan untuk masuk ke mall atau masuk ke toko. Pasti akan diusir. Jadi rupanya selama orang-orang itu tidak mengganggu, tidak membuat keributan, mereka akan diperbolehkan untuk masuk ke toko. Bahkan beberapa kali di mall-mall besar di Toronto, aku melihat kayak di Eaton Center, di situ kan banyak gelandangan. Kadang-kadang mereka masuk ke dalam mall cuma sekedar untuk berlindung dari dinginnya udara di luar. Ada security-nya, mereka cuma ngeliatin dari jauh aja. Baru mereka akan bertindak kalau orang tersebut bikin kegaduhan. Dan itu yang aku pelajari dari negara ini, bahwa kita nggak bisa menghakimi seseorang dari penampilan luarnya. Kita nggak bisa mengasosiasikan gelandangan dengan orang jahat, karena orang jahat pun banyak yang berpakaian rapi. Itu yang aku pelajari sungguh-sungguh di sini. Itu jadi merubah cara pandangku akan banyak hal. Orang-orang di sini cool kalau soal kayak gitu. Nggak ada yang melihat orang dari penampilan. Nggak ada yang menilai orang dari tas Louis Vuitton-nya. Semua orang di sini cool aja gitu, nggak peduli sama merek. Mbak-mbak kantoran yang pergi pagi hari menuju ke Financial District, ya mereka tampak profesional tapi nggak wah, biasa aja. Dan dandannya juga biasa banget. Nggak tahu ya, aku merasa ini sebagai culture shock buat aku, terutama mungkin karena aku dulu kerja di Jakarta dan ya kalian yang di Jakarta tahulah bagaimana penampilan itu sangat penting dan menjadi salah satu hal yang diperhatikan. Di iklan pencarian kerja pun dicantumkan harus berpenampilan baik. Sementara di sini enggak. Kalau kita mau melamar kerja nggak ada aturan harus umur berapa, harus cantik, nggak ada. Jadi ya berbeda sekali. Aku nggak tahu apakah pengalamanku ini buat teman-teman adalah hal yang mungkin terdengar norak, atau mungkin teman-teman ada yang setuju, dan mungkin ada yang punya pengalaman lain. Tolong tulis di kolom komentar ya. Aku pengen dengar cerita kalian, dan mungkin kita bisa berbagi juga dengan teman-teman yang lain. Mari kita jadikan video ini tempat belajar
kolom komentarnya juga sebagai tempat belajar untuk teman-teman yang lain yang ingin tahu bagaimana kehidupan di luar negeri. Jadi, semua hal yang aku ceritakan tentang culture shockku ini bukan hal yang buruk. Aku appreciate things in the past ketika aku masih di Indonesia, and I'm grateful to be here. I appreciate everything that I have here karena aku banyak belajar dari apa yang aku alami, dan aku belajar untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda, mengambil hal-hal baik dan positif dari pengalaman aku di Kanada. Dan aku berharap dengan berbagi cerita ini, teman-teman juga bisa belajar. Kita belajar bersama, kita belajar memperbaiki diri jika ada yang kurang. Dan jika kalian suka video ini, please like dan share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu lagi. See ya.